Isra Miraj dan Imlek 2025, kita akan langsung bergabung melalui sambungan Zoom dengan Dirgakum Korlantas Polri, Brigjen Pol Raden Slamet Santoso. Selamat sore, Pak Slamet. Sama kurang bagus, tapi terima kasih ya. Baik, Pak Slamet mungkin bisa disampaikan Pak terkait dengan situasi terkini dari pantauan Korlantas sendiri. Apakah ini sudah terlihat puncak arus keberangkatan libur panjangnya terjadi atau masih belum terjadi Pak sebenarnya? Ya, jadi sesuai dengan hasil prediksi dari kami, hasil rapat koordinasi kemarin dengan stakeholder, bahwa hari ini merupakan arus puncak mudik liburan Isra Miraj dan Imlek. Terbukti dari tadi pagi dari jam 06.00 sampai pukul 9.00 itu volume kendaraan yang melintasi jalan tol Cikampek itu hampir mencapai 5.000 sampai 6.000 kendaraan per jam. Sehingga kami tadi jam 9.30 memberlakukan kontraflow satu lajur ke arah timur dari kilometer 46 sampai dengan kilometer 65. Kemudian dari jam 10 sampai dengan jam 14 tadi itu terjadi peningkatan lagi volume kendaraan hampir mencapai 7.000. Sehingga kami memperpanjang dari kilometer 40 sampai dengan kilometer 65. Alhamdulillah dari pukul 15 dan 16 ini sudah mulai terjadi penurunan, sehingga tetap kami masih mempertahankan untuk kontraflow dari kilometer 55 sampai 65. Itu yang kami lakukan untuk di tol Cikampek. Demikian juga di Cipali, tadi kami sudah pagi memberlakukan kontraflow dari kilometer 166 sepanjang 10 kilo sampai 176. Nah, alhamdulillah itu sudah tergulung. Kemudian arus lalu lintas yang ke arah timur, ke Jawa Tengah, ke Bandung, Cipularang sudah terurai dengan baik. Demikian, Mbak. Baik. Terus Pak, terkait dengan situasi penetapan kontraflow ataupun rekayasa mekanisme pengaturan lalu lintas ini berarti sifatnya sangat situasional ya Pak? Belum ada jam pasti, jam berapa saja akan diberlakukan ya Pak dalam periode libur panjang ini? Betul sekali Mbak. Jadi Pak Slamet, mohon maaf apakah masih mendengar suara dari studio Pak? Ya. Baik, kami mengalami kendala komunikasi. Tadi suara Bapak sempat terputus Pak di tengah penjelasan. Boleh disampaikan lagi Pak, berarti untuk sifat rekayasa lalu lintas ini sangat situasional ya Pak? Tidak ada jadwal pasti jam berapa saja akan diberlakukan ya? Kita monitoring dari kilometer 29, kilometer dari 29, apabila volume kendaraan meningkat per jam itu lebih dari 5.000, maka akan kita kontraflow. Demikian juga apabila sudah terjadi penurunan selama 3 jam berturut-turut, maka kontraflow akan kita kurangi. Demikian juga untuk informasi kepada itu kita media seperti ini, kemudian juga lewat NTMC Polri, masuk ke radio. Dengan Mbak. Baik, kemudian Pak sepanjang periode libur panjang kali ini, titik-titik mana saja yang sebenarnya menjadi titik rentan untuk terjadi antrian panjang? Apakah ini masih terjadi menuju titik-titik rest area seperti kebiasaan pada libur-libur periode sebelumnya Pak? Atau ada titik lain justru yang harus diantisipasi? Tentunya daerah-daerah pusat liburan dan pusat transportasi. Untuk di jalan tol sendiri, dari mulai tadi malam kami sudah menyiagakan personil, baik itu di arah tol Jagorawi, kemudian dari Jakarta Merak, pelabuhan, itu daerah kita antisipasi. Demikian juga tol Cipularang, Cikampek, Cipali, dan tentunya sampai ke arah Jawa Tengah di
Semarang, Jaga, itu tetap kita antisipasi. Jadi daerah-daerah tujuan dari para pemudik atau masyarakat yang akan liburan. Itu yang kita antisipasi, termasuk tadi di daerah Gadok sampai dengan Puncak. Itu kita antisipasi, Mbak. Baik. Kemudian Pak, kita tahu ya bahwa saat ini kan situasi kondisi cuaca dikatakan masih berpotensi terkait dengan curah hujan yang cukup tinggi, khususnya di ruas tol Trans Jawa juga beberapa daerah masih sangat potensi tinggi curah hujannya. Nah, apakah pihak kepolisian juga ada kerjasama Pak mengantisipasi untuk agar tidak terjadi mungkin kecelakaan lalu lintas yang berkaitan dengan situasi cuaca ini? Bagaimana Pak? Situasi cuaca seperti sore tadi, dari siang sampai sore itu daerah Cipularang sampai kilometer 88 sampai Bandung itu hujan cukup tinggi. Itu perlu kita antisipasi dan kita sudah menunjukkan tim TAA, Traffic Accident Analysis, termasuk juga tim patroli panduan kecepatan. Demikian juga kita kerjasama dengan stakeholder dari Jasa Marga, dengan Dinas Perhubungan dan dari Derek untuk mengantisipasi apabila terjadi trouble masyarakat yang akan mudik atau liburan, maka akan segera ditangani dengan baik. Seperti di Jagorawi tadi juga ada sedikit fast menjaga jarak yang kurang, akhirnya dari petugas kami langsung segera bisa terevakuasi dengan baik sehingga pelambatan bisa dikurangi. Baik, kemudian Pak Slamet, apakah dalam periode libur panjang kali ini juga ada pengaturan spesifik mengenai bagaimana jam-jam yang diberlakukan untuk kendaraan logistik, khususnya yang sangat besar Pak, mobil-mobil kontainer, apakah ada jam-jam tertentu khusus di periode libur panjang ini atau tetap berlaku seperti hari-hari biasa? Ya, jadi untuk sesuai dengan keputusan hasil rapat dengan Kementerian Perhubungan Darat, Perhubungan Laut, kita sudah ada SKB untuk pemberlakuan pelarangan kendaraan angkutan berat beroperasi khususnya pada tanggal hari ini, tanggal 25 dan tanggal 29 yang kita prediksikan itu nanti menjadi arus balik dari masyarakat yang setelah liburan. Nah, ini kita berlakukan kepada masyarakat yang menggunakan angkutan berat, para usaha itu sudah kita sosialisasikan dan mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kita alihkan ke jalur-jalur arteri. Sebenarnya Mbak. Baik, lalu Pak, terkait dengan himbauan kepada masyarakat, sangat banyak masyarakat yang antusias untuk dapat menghabiskan libur panjang kali ini untuk bepergian. Nah, apa saja yang harus diperhatikan? Mungkin bisa disampaikan juga Pak pada kesempatan ini. Ya, himbauan kami dari Polri, dari Korlantas Polri kepada masyarakat yang akan melaksanakan liburan, pemudik atau daerah-daerah tempat liburan, tetap jaga kondisi badan, kesehatannya, baik termasuk kendaraannya, kesiapan kendaraannya, dan apabila di tempat wisata, kondisi cuaca juga harus dijaga, jangan sampai betul-betul menjaga jarak antara satu dengan kendaraan yang lain. Kemudian patuhi rambu-rambu dan tugas-tugas yang sudah kami siapkan gelar di sepanjang jalur, baik jalur tol maupun jalur non-tol. Demikian juga apabila lelah, silakan istirahat di rest area yang sudah kita siapkan sedemikian rupa. Mudah-mudahan liburan ini dapat berjalan dengan aman, lancar, selamat, dan terus bahagia. Demikian, Bang. Baik, demi mewujudkan liburan yang aman, lancar, dan juga selamat. Terima kasih Dirgakum Korlantas Polri, Brigjen Pol Raden Slamet Santoso telah berbagi pandangan bersama kami di Berita Satu Sore. Salam sehat.